Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali tentang Speedo Volt Laser. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah membuat video tentang hijrah pemasangan Speedo Volt Laser di Kijang Super. Tentunya Speedo ini sudah tidak asing lagi bagi para pengguna Kijang, karena memang untuk Kijang sendiri itu kebanyakan sering bermasalah pada pandom, temperatur, dan bensin. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada harga speedometer Kijang, tentunya harganya kalau teman-teman bisa lihat sendiri di marketplace, di penjual kampakan, kemudian di toko oren dan lain sebagainya pun harganya masih jutaan rupiah, dan tentu itu akan sangat menguras kantong sekali. Kemudian apabila tidak diperbaiki, tentu untuk bensin dan temperatur ini adalah indikator yang sangat-sangat penting ya, karena takutnya teman-teman nanti bisa kehabisan bensin di jalan dan akhirnya mogok. Kalau tidak juga indikator temperatur itu bisa mengakibatkan mesin menjadi overheat apabila tidak terpantau. Nah, kali ini di depan kita udah ada dua Speedo Volt Laser, dan ini semua pesanan ya. Jadi di video kali ini saya yang pertama itu bagi teman-teman yang masih awam dan pemula khususnya di Kijang, saya pengen ngomong dulu bahwasanya untuk speedometer Kijang, baik itu dari yang super sampai pun yang Kijang kapsul, itu produsennya adalah Zakazi. Jadi dari pengalaman di lapangan, banyak sekali speedometer Kijang itu baik yang sudah ada RPM ataupun yang belum, yang masih pantun temperatur dan bensin aja, kemudian sama odo, itu semuanya sama-sama masalahnya sering sekali error pada bagian pantun bensin dan temperatur. Nah, jadi teman-teman sudah ganti pelampung, ganti sensor switch, ternyata jarumnya tetap tidak bermasalah. Jadi gini teman-teman, saya sering kali memperbaiki itu dan persentase keberhasilannya itu 50%. Artinya kadang kalau masalah bensin diganti pelampung masih mau. Biasanya masa pada tangki itu sering bermasalah karena mobil sudah berusia atau korosi, sehingga pada bagian tangki ganti pelampung, kemudian tambah massa bodi, itu ada yang mau sembuh, ada yang tetap tidak mau sembuh. Kemudian 50%-nya itu kebanyakan memang rusak pada bagian spoolnya. Nah, kalau mau lebih spesifik, bukan spool ya, sebetulnya komponen di dalam temperatur dan bensin itu ada satu dioda yang sering sudah ngaco atau error. Sebenarnya cukup diganti komponen yang ada pada rangkaian PCB-nya, itu kadangkala mau sembuh teman-teman. Jadi spoolnya tidak putus, cuma komponennya ada yang mau ganti, kalau enggak timahnya sudah korosi. Nah, itu kebanyakan teman-teman mengalami masalah temperatur dan bensin yang sering ngaco, sudah ganti pelampung, sudah ganti sender, tetap nggak mau sembuh. Akhirnya bongkar Speedo. Yang jadi masalah di beberapa tempat itu untuk bengkel Speedo itu jarang ya teman-teman. Kalaupun di tukang dinamo pun kadang juga belum tentu mau, karena harus buka dashboard, kemudian bongkar ini, itu tentu akan sangat menguras tenaga. Kemudian kalau teman-teman mau beli komponennya aja, yang isiannya aja di Shopee itu harganya 900.000 hanya untuk temperatur dan bensin, tentu sangat tidak ramah di kantong. Akhirnya teman-teman, ini muncul Speedo Volt Laser ini menjadi jawaban bagi teman-teman yang istilahnya win-win solution. Pertama, ini lebih murah. Yang kedua, ini juga sudah ada RPM. Jadi untuk Kijang, tentu yang ada RPM-nya kan hanya Kijang 1800 untuk yang Grand Extra, asli Grand Extra ya. Jadi Speedonya itu sudah ada RPM. Sedangkan untuk Kijang super lama sampai Kijang super G, kemudian ada Kijang standar, ada Kijang super biasa lah, itu selain Grand Extra belum ada RPM. Nah, Speedo Volt Laser ini sudah ada RPM-nya. Kemudian dari segi harga dia jauh lebih murah. Kemudian dari bentuk, nah ini bentuk, kalau sudah masuk dashboard di Kijang itu kelihatan sangat presisi sekali. Meskipun untuk dudukan bautnya, kalau Kijang kan atas, kemudian bawah ya. Sedangkan untuk Volt ini di samping kanan dan kiri teman-teman. Jadi untuk pemasangan secara teknis ini harus ngakal, tapi dari ukuran menuju konsol yang ada di dashboard itu cukup presisi. Kalau enggak ini agak melongo sedikit tapi enggak begitu kelihatan. Teman-teman nanti bisa kasih double tip atau kasih apalah istilahnya direka bisa. Tapi yang jelas pada bagian atas ini itu ada yang sedikit agak jeglong kalau yang di Kijang lama. Nah, bagi teman-teman yang mengalami masalah itu, misalkan temperatur, terus kemudian bensin, ngaco, error, pertama ikhtiar dulu ganti pelampung, kemudian tambah massa di tangki. Apabila itu belum sembuh, kemudian bongkar Speedonya, kemudian diganti komponennya untuk yang ada di satu kesatuan PCB, temperatur dan bensin. Di situ biasanya kelihatan ada ukuran resistor berapa ohm, kemudian dioda berapa ampere, itu nanti dicari persamaannya aja di toko spare part. Terkadang itu bisa sembuh. Nah, apabila dua langkah itu sudah dilaksanakan, ganti pelampung, tambah massa, kemudian bongkar Speedo, ganti komponen, tetap nggak sembuh. Nah, ini dia
teman-teman bisa mengganti speedometer kijang teman-teman menggunakan volt laser. Ini sudah banyak sekali yang mengaplikasikan di kijang, karena mungkin yang pertama memang mengalami kerusakan, yang kedua modifikasi untuk menambah RPM. Jadi ini teman-teman, ini udah pesanan ya, saya memang menjual berserta dengan buku pedoman pemasangannya untuk migrasi ke kijang. Nah, ini contoh ilustrasi yang bisa teman-teman lihat ketika ini nanti terpasang di kijang. Kalau untuk soketnya teman-teman itu beda. Kijang itu kalau yang lama ini bentuknya hampir sama dengan kijang, masih yang kijang tahun tua ya. Yang tahun tua itu bulat seperti ini. Kalau kijang lama itu cuma satu. Oke ya teman-teman, warnanya putih. Ini punyanya Ford ya, punyanya Ford. Jadi kijang kayak gini cuma satu. Untuk yang di bawah tahun 93. Nah, kalau di tempat saya, kalau saya jualan, selain saya memberikan speedonya, saya juga memberikan pedoman untuk skema wiringnya, perkabelannya. Jadi nanti bisa dipasang seperti ini teman-teman. Jadi di kijang itu tinggal teman-teman enak lah, tinggal sambung-sambung kabel dan berfungsi secara normal ya. Dalam artian ya misalkan ini ada indikator handrem, kemudian ada oli, kemudian ada aki. Kemudian ini juga untuk apa, kenokan yang kecepatan olornya sama teman-teman, kemudian sen, kemudian dim, dan di sini ada temperatur dan kemudian bensin, dan di sini ada RPM. Dan tentunya RPM ini sangat mudah sekali teman-teman. Misalkan wah kijang saya itu belum ada RPM-nya, mudah, ini tinggal kasih main ke kabel, nambah satu kabel main coil ke main coil ya. Nanti ada tak kasih kertasnya ini teman-teman. Jadi kebetulan saya untuk yang cetaknya belum ada, yang versi print-printan. Ini malam-malam saya buat video ini dadakan karena ini mau saya packing, mau saya kirim ke Semarang. Jadi ini saya sudah membuat, dulu saya harus riset, ngetes satu-satu ya. Jadi mungkin ini data ini sudah berseliweran di teman-teman komunitas kijang, karena saya sering sharing, banyak orang yang WA juga tanya wiring perkabelannya volt laser ke kijang gimana Om. Nah, di sini sudah komplit semua, ada 3 soket, ada putih besar, ada putih kecil, ada hitam besar. Nah, ini yang ada di kota ini 1, 2, 3 ini punya Ford, dan yang ini punyanya Kijang Super. Ini baru yang saya tulis tangan ya. Kalau teman-teman beli paket ini tulisannya komputer atau ketikan buat, jadi lebih mudah untuk dipahami. Dan untuk pemasangannya sebetulnya ini teman-teman sangat mudah sekali. Yang susah itu sebetulnya masang dudukan ini, karena harus kasih besi. Kalau enggak dilem-lem atas itu, kalau enggak mau rapi ya bisa aja, enggak perlu dudukan. Karena memang kalau kijang itu di atas teman-teman, di atas. Kemudian Ford itu di samping. Nah, kalau ini sebetulnya pakai besi tipis itu bisa. Ya intinya biar bisa menyangga, ini bisa kepasang ke dashboard. Kalau untuk perkabelannya, nah memang di sini ada, nah ini aja, pakai yang ini aja. Di Ford itu ada 3 soket. Oke ya, 3 soket. Ini saya ilustrasikan. Ada yang pertama putih besar. Putih besar ini nggak bakalan kebalik teman-teman, karena kenokannya sudah pas semua, nggak bisa kebalik, nggak bisa ketukar. Sebentar. Nah, ini sampai bunyi klik, ini yang satu. Kemudian yang hitam sini, hitam di sebelah kanan, nggak bakal ketukar teman-teman. Oke, bunyi klik. Kemudian yang ini yang kecil. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dari ketiga soket ini harus terpasang ya. Kalau saya jual pasti saya dengan soketnya. Kalau nggak dengan soket sampean pasti pusing. Nah, di sini juga ada kode wiringnya yang saya tuliskan di kertas tadi. Jadi tinggal masang-masang dan nanti endingnya akan seperti ini. Tentunya ini akan sangat ada 2 keuntungan menurut saya. Yang pertama, tampilannya lebih bagus daripada kijang ya, daripada kijang super. Yang kedua, tambah RPM ini sangat futuristik sekali, karena RPM itu menurut saya penting untuk mengetahui idle berapa, nyetel AC nanti untuk 800, untuk 1000, posisi idle up, posisi stasioner. Itu kalau ada RPM-nya enak teman-teman. Nah, dan kalau dari saya tentu sudah saya tes semuanya. Jadi sebelum saya kirim, saya pastikan, saya garansi ini berfungsi semua, baik dari RPM, kemudian lampu-lampu, kemudian dari odo, semuanya berfungsi. Cuma kadang minus, misalkan ada sodokan kayak trip meter ini memang saya dapatnya dari bengkel kampaan itu sudah pada hilang teman-teman. Jadi kebanyakan ini, tapi teman-teman dikasih punya kijang super yang bekasan punya teman-teman bisa. Jadi PNP tinggal masukin diulir. Ini kan macam kayak baut ya, gitu teman-teman. Jadi nanti bisa disubstitusi punya speedo orinya kijang teman-teman yang rusak. Oke ya. Jadi titik riweh terberatnya, sekali lagi saya ulangi, itu untuk pemasangan secara fisik. Kalau secara perkabelan saya kasih pedoman tadi, besok saya kasih kertas, bawa ke bengkel dinamo atau bengkel urut kabel, atau dikerjakan sendiri pasti bisa. Oke ya, pasti bisa. Cuma nambah 1 kabel, yaitu untuk
untuk menghidupkan RPM ini satu kabel aja, tarik agak panjang sekitar 2 meteran atau 1,5 sampai 2 meteran, ditelusuk-telusupkan ke depan kap sampai menuju ke main coil. Jadi di coil itu kan ada yang mau baut 2, baut 3 bisa. Coil baut 2 kan ada coil botol yang baut 2, ada yang baut 3. Semuanya ada tandanya di situ ada main. Nah, di main coil itu silahkan masukkan ke kabel coklat. Di ini coklat ini teman-teman. Nah, ini nanti RPM-nya bisa menyala. Oke ya. Nanti si kodenya di HP saya tadi sudah ada. Nih, untuk menyalakan RPM di kijang yang lama itu di sebentar. Maaf ya agak blur karena ini sebetulnya video ini dadaan. Kenapa dadaan ya? Karena saya mau mengirim ngirim apa? Paket. Saya kok dilalah satu hari ini ada 3 pesanan. Nah, ternyata kebutuhan untuk Speedo ini ternyata sangat menarik. Sehingga sekalian saya sharing sharing untuk gimana sih kalau kita mengalami masalah di volt laser. Sebentar. Oh, ini RPM main coil putih biru. Jadi di bagian soket putih kecil bagian ini ya teman-teman. Putih kecil ini ada 3 kabel di sini. Nah, kemudian masuk ke putih biru untuk RPM ya. RPM main coil putih biru. Nah, ini teman-teman, putih biru. Oke ya, kalau dari HP mungkin sudah malam ini kelihatan putih hitam, ini aslinya putih biru ya. Oke. Nih teman-teman, ternyata ini itu udah menguning, ini aslinya putih nih tapi udah menguning. Maaf, bukan ini. Kalau ini untuk indikator putih hitam ini untuk indikator aki ya. Jadi ini maaf, kuning biru atau putih biru ini aslinya dulu putih, cuma mungkin karena faktor usia jadi ini agak menguning ya. Oke ya, anggap aja kuning biru. Tapi di sini sudah ada lah untuk mempermudah analisis nanti pemasangannya. Nah, untuk harganya teman-teman, saya menjual tergantung kondisinya. Kadang kondisi Speedo itu berbeda-beda dan ada beberapa tampilan dari volt laser itu yang beda kode. Di sini kan ada kodenya di atas ini. Oke, ada D5, kemudian di sini ada BN31. Nah, ini biasanya yang membedakan kalau yang volt laser itu ada yang masih ngeblok seperti ini, ada yang sudah indikatornya itu macam kayak biru itu teman-teman, nyatu. Misalkan ini. Nah, ini nyatu dalam artian untuk lampu merahnya yang bawah itu tidak mengkotak besar seperti ini, tapi sudah bergambar aki, sudah bergambar oli dan rear defogger. Saya contohkan ini teman-teman. Sebentar, untuk mengetahui perbedaannya ya, saya lepas dulu dari ketiga ini bulamnya, saya kasih center nanti biar teman-teman ada gambaran. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau dari frame-nya sama, yang membedakan ini. Nah, ini teman-teman, ini untuk keluaran yang lebih mudah tuh. Jadi dia kalau ini masih ngeblok, kalau ini sudah berbentuk simbol ya. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Untuk yang bawah maaf nggak nyala karena itu saya pakai senter kepala tadi, tapi hanya untuk memberikan gambaran. Nah, ini bisa kedip-kedip karena saya di sini pakai flasher ya teman-teman. Untuk mengilustrasikan ini saya pakai flasher. Ini yang pakai flasher rakitan saya juga yang bisa disetel banter pelannya. Ini bisa lebih cepat, oke ya, bisa pelan. Jadi saya juga menjual untuk yang flasher yang adjustable. Jadi untuk ini harga tadi menyesuaikan. Kalau yang masih kondisi bagus saya jual 550. Kemudian untuk kondisi yang misalkan kacanya ada yang agak minus retak seperti ini, ya di bawahnya bisa 500, bisa 450. Tapi itu belum dengan ongkir ya. Sekali lagi belum dengan ongkir, tapi sekali lagi keuntungan kalau dari saya itu adalah saya tes dulu, saya jamin ini nyala sebelum saya kirim. Kemudian sudah lengkap dengan soket. Karena pada beberapa kasus kalau teman-teman beli di kampakan dan tidak istilahnya apa ya? Kalau saya kan karena punya kijang, saya sudah berpengalaman, kemudian saya juga yang riset sendiri. Kalau teman-teman beli di kampakan, yang notabene orang itu hanya mengkampak dan tidak pemakai, pasti dia jualnya barang aja, tidak dites seperti saya ini. Ya kan, kalau saya tes, baru saya berani kirim, karena semuanya sudah fungsi. Jadi tidak tidak mengecewakan teman-teman, karena teman-teman sudah mengalami kerusakan di kijang yang lama, maunya kan beres, maunya kan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai sudah keluar uang kok ternyata nggak bisa nyala, nggak bisa istilahnya sesuai dengan kemauan. Jadi gitu ya teman-teman. Silahkan diorder di WA, saya nanti akan pandu sampai pemasangan selesai. Ini akan dikirim ke Kendal, kemudian yang satunya ini ke Gorontalo. Begitu teman-teman, sedikit informasi dari saya. Oh ya, tambahan sebelum saya tutup, untuk beberapa isu yang sudah saya temui setelah saya menjual ini, untuk temperatur
Ini kan kalau kita pakai yang sender atau sensor punya Kijang, ini ketelitiannya beda. Karena resistansi atau hambatan dari setiap sender sensor itu setiap mobil beda-beda. Dan mekanisme pada bagian spool volt ini dengan spool Kijang beda, teman-teman. Solusi terbaik adalah sensor Kijang tetap dipasang di mobil, tapi kabelnya dilepas. Teman-teman kalau mau ngaktifin temperatur ini identik, teman-teman mau nggak mau ngebor lagi di blok deket water pump, beli sensor switch punyanya Volt Laser. Jadi teman-teman intinya ngebor lagi, nanem dan tanamlah itu sender dari sensor dari Volt Laser. Jadi punyanya Kijang tetap dipasang, tapi hanya untuk biar tidak bocor airnya. Tapi untuk fungsi yang kabel menuju ke speedo ini, itu teman-teman buat lagi sensor yang asli punya Volt Laser. Nanti temperaturnya akan identik, teman-teman. Gitu. Jadi kalau saya tidak menyarankan pakai dioda resistor karena itu tetap nggak bisa mengidentikan seberapa temperatur yang ada dalam mesin. Jadi nanti takutnya overheat tapi di sini nggak naik ya. Ini kalau pakai punya Kijang tetap mau naik tapi sedikit. Artinya ketelitiannya tidak pas. Kalau saya sudah pengalaman masang pakai sensor volt, tak bor lagi di dekat water pump. Kalau mau saya ngebor, teman-teman bisa pakai adapter kayak sensor yang digital itu taruh di selang, tapi dengan catatan naruh sensornya harus di selang bagian bawah, jangan di atas. Karena apa? Pada bagian selang karet itu volume air tidak selalu penuh ya di selang itu. Jadi sensor kalau taruh di atas ya bener nggak bocor, tapi dia nggak bisa menyentuh airnya, dia kena hawanya. Jadi kalau masang sensor itu ya di bawah, ibarat kita ngasih sensor itu di bawah biar kerendam air. Kalau di atas ya bener dia nggak bocor tapi dia tidak kerendam air, nanti dia juga ngaco. Kalau di bawah kan kerendam air, cuma resikonya kalau nggak bener-bener rapet ini nanti akan bocor airnya. Oke ya teman-teman, jadi semua harus tricky, memang nggak PNP, tapi sekali lagi semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang mungkin sedang mengalami kendala masalah speedometer, temperatur dan bensin yang mati, dan sekalian untuk upgrade RPM. Di sini RPM tidak bisa saya ilustrasikan karena saya tidak ada main coil, dan ini sekali lagi video dadaan. Terima kasih sudah menonton, sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan malamnya seperti apa? Saya matikan lampunya. Jadi kurang lebih nanti seperti itu teman-teman. Ini kalau langsung nyala ya, nyala terang ya. Ini karena faktor HP, tapi ini tampilannya lebih bagus menurut saya dibanding dari Kijangnya. Oke teman-teman, tuh